Akhirnya Pak Haji Manaf meminta maaf karena sudah membuat rusuh pada Kang Deddy Mulyadi ketika adanya pembongkaran tanah pemerintah yang salah digunakan oleh beberapa oknum pada pemerintahan sebelumnya, kawan-kawan. Ya, saya tahulah perihal tanah atau aset negara yang disalahgunakan oleh Pak Haji Manaf ini, ya kan, gitu, yang seharusnya untuk aliran sungai tetapi dibuat untuk ruko dan segala macem lah di situ dan disewakan gitu, ya kan. Ini sangat-sangat gitu loh. Ini kan aset negara, tetapi Pak Haji Manaf ini ketika dibongkar bangunannya, dia tidak terima, kawan-kawan, dan marah-marah kepada Kang Deddy Mulyadi. Bukannya dia merasa salah, malah marah-marah, serasa terlihat secara kasat matanya itu seperti arogan gitu, kawan-kawan, ya kan. Di sini heran saya ini. Dan juga ketika meminta maaf itu ada jeda waktu yang lumayan gitu. Kenapa tidak langsung saja, tetapi ya lewat daripada perantara orang lain lah yang memberitahu Kang Deddy Mulyadi gitu, ya kan. Coba kawan-kawan simak pada video kali ini, karena memang saya juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi secara luas gitu, ya kan. Karena memang beberapa hari yang lalu saya kurang sehat badan gitu, saya tidak bisa membuat video. Tetapi walaupun ini videonya sudah berjeda agak lama gitu, tapi saya merasa mempunyai tanggung jawab gitu, kawan-kawan, untuk menyampaikan ini. Coba kita saksikan sama-sama mengenai videonya, gimana Kang Deddy Mulyadi dan Pak Haji Manaf ini ketika berdebat, dan juga Pak Haji Manaf ini meminta maaf gitu, ya kan. Coba kita saksikan bersama-sama. Saksikan. Si kakek tadi melalui yang kontrak itu menyampaikan mau permintaan maaf kepada Pak Lurah dan Pak Gubernur. Dia merasa salah kemarin karena emosi. Kalau saya sih maafkan gitu, karena udah kakek. Gitu. Ya, itu ya. Ya udah sadar bahwa dia itu salah emang. Itu ya, kita juga sebagai yang lebih muda, ya kita harus memaklum gitu ya. Kita harus memaklum ya. Itu wajar. Orang pertama emosi itu wajar. Ya enggak. Ya kita juga harus memaklum bahwa di mereka itu udah tua ya, mantan pejabat. Itu saya sih enggak ambil pusing ya gitu ya. Tadi mereka yang mengontrak Pak Haji Asep itu Pak Manaf menyampaikan ingin ketemu dengan Pak Gubernur dan saya mau permintaan maaf. Secara garis besar saya sudah memaafkan. Karena apa? Ya saya juga ngemaklum ya gitu. Satu, dia mantan pejabat dan udah tua, semangatnya kembali lagi ke muda ya. Kalau kita kan sudah setengah abad lebih ya gitu ya. Itu aja ya. Ya mudah-mudahan semuanya dengan contoh yang baik ya, dia juga menyadari ya kan, tidak ada masalah ya enggak gitu. Yang penting tadi saya dengar langsung bagaimana Pak Presiden merintah Pak Gubernur selamatkan aset negara yang ada di Jawa Barat ya, terutama aliran sungai. Itu hampir rata-rata 100% udah banyak bangli-bangli yang di situ. Nah, bukannya pemerintah mau merugikan masyarakat yang sudah menempati, kan mau menertibkan, ya enggak? Aset negara tidak boleh dirasakan oleh pribadi. Itu enggak ya. Aset negara harus dinikmati masyarakat luas, masyarakat banyak. Itu tujuannya.
Makanya kita dengan hati yang mulia, Pak Gubernur mau bekerja keras, ya kita sebagai masyarakatnya, yuk kita sambut. Ini untuk kebersamaan, kepentingan masyarakat banyak itu. Nah, pemerintah melakukan sesuatu itu gak mungkin gak ada tujuan. Tujuan yang paling utama, yang pokok itu pasti ingin menyelamatkan masyarakat ya dari bencana alam. Karena sekarang ini kerusakan alam ini dibuat oleh manusia sendiri. Betul. Nah, berarti kita alam sudah dirusak, berarti kita sebagai yang masih sadar, kita bagaimana antisipasi kan itu. Ya enggak? Jangan berpikirkan yang lain-lain. Saya lihat di media mensos ada juga ini kepentingan perusahaan, nggak bisa gitu ya enggak. Ini adalah Ya seperti itulah kawan-kawan tanggapan daripada Pak Haji Manaf dan juga Kang Deddy Mulyadi ketika berdebat di lapangan gitu ya kan. Tetapi ungkapan dari Pak Haji Manaf ini ketika meminta maaf ditanggapi oleh Pak Haji Juju kawan-kawan, selaku orang yang diperintah lah oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membereskan lahan tersebut gitu ya kan. Ditanggapi oleh Pak Haji Juju, ya wajar lah gitu ya kan, udah tua gitu ya, memang sudah inilah mungkin sudah ingin bertaubat gitu ya kan, dan semoga maaf ini bukan hanya karena paksaan gitu ya kan, tetapi memang benar-benar tulus dari hati gitu kawan-kawan. Coba menurut kawan-kawan, maafnya Pak Haji Manaf ini apakah memang karena terpaksa atau memang karena tulus gitu ya kan, menyadari kesalahan yang dia lakukan gitu. Coba kawan-kawan beri tanggapan pada kolom komentar, dan juga coba ini video ini nih sampai wilayah mana ini tersebarnya gitu ya kan. Coba beritahu di kolom komentar ini, dan coba kita saksikan kembali tanggapan Kang Deddy Mulyadi mengenai Pak Haji Manaf ini yang meminta maaf terhadap dirinya gitu, atau Kang Deddy Mulyadinya gitu. Bagaimana menanggapinya gitu kan kawan. Coba kita saksikan kembali ya videonya. Hajinya udah. Ya. Ini Pak Hajinya sudah meridokan. Udah suruh dibongkar. Oh, Pak Hajinya sudah meridokan Iya. untuk dibongkar. Iya. Udah telepon sama saya, Pak. Udah telepon. Cuma pengen ketemu sama Bapak. Oh ya udah, nanti kita ketemu, kita mah nggak ada masalah. Mau ke termasuk Pakuan Cinci apa? Pak yang itu bengkel. Kita ketemu Bapak. Oh, kenapa? Ya dia mau menanyakan karena dia udah sewa. Ke siapa? Yang bengkel yang sebelah sana pada ketemu Hah? Oh enggak. Sewanya sudah ke PJT. Iya. Terus incinya? Terus dia kan punya tanah yang belakang untuk jalan. Jadi minta penjelasan dari Bapak. Penjelasan apa? Mau untuk keluar ke tol ya. Untuk keluar tolnya kan dia menggunakan. Harus seperti apa? Oh, bukan nanti rencana kerjanya seperti Iya. apa. Iya. Tapi dia sudah mengakui bahwa itu tanah PJT. Iya, mengakui. Cuman sebagian dia keluarnya sewa. mau gimana kalau Itu. dia mau bikin jembatan, kalau Ya nanti diatur, ya kita bikin aja nanti kita, kalau daerah aliran sungai ini sudah gede, ya kan? Ini pinggir jalannya bisa dirapihkan kembali sesuai dengan fungsinya. Pinggir jalan bisa pakai taman, Tuh. sungainya bisa pakai jembatan. Tuh, Pak. Jadi Kerawang Baratnya indah. Nanti sama keindahannya sama dengan Kota Bekasi. Betul. Kota Bekasi kan Kalimalangnya Begitu, dibuat taman sekarang. Tapi jangan lupa ini dibahas, Pak. Harus segera dibongkar. Yang mana? Bangli pinggir tol. Oh ya, semua kan hari Ya. ini kan kita mau rapat. Iya, Pak. Kita hari Ya. ini mau rapat untuk Ya. segera membenahi 3 hal. Ya. 1, membenahi jalan nasional. Ya. Agar jalan nasional itu rapih. Betul. Nanti seperti jalan provinsi. 2, membenahi daerah aliran sungai Ya. yang BBWS dengan PJT agar rapi. Yang ketiganya, membenahi jalan-jalan yang jasa marga, yang Ya. gerbang-gerbang tol. Betul. Saya ingin gerbang tuh rapi. Tuh, Pak. Di Jawa Barat ini setiap gerbang tol kumuh. Benar, Pak. terus Karena Bangli. aliran dari intelijen juga jangan sampai ke kampung Terus kita, Pak. gini, Pak.
Jadi kalau hujan gede air. Ngomong juga ke PLN yang menempati Bangli, terutama Kerawang Barat, jangan dikasih aliran listrik sama air bersih, Pak. Ya, seharusnya persyaratan pasang listrik itu harusnya ada ketika kepemilikan rumah. Pelaksanaan pembongkaran, Pak, ditelepon PLN. Termasuk ini tadi. Tapi PLN tuh aneh. Kalau kita membangun Rutilahu, Ya, kemudian Rutilahunya di bawahnya bukan tidak punya alas hak, Ya. tidak ada sertifikatnya, mereka nggak mau pasang listrik. nah itu. Tapi yang pinggir tol mau. Aneh, Pak. Gitu. Tuh lihat tuh, kawan-kawan, kita kawal terus kedua orang ini nih, Bupati Kerawang nih yang pakai topi koboi nih sama KDM Gubernur Jawa Barat. Ternyata permasalahan di Kerawang itu lebih parah dari Bekasi. Sampai-sampai nih KDM Gubernur Jawa Barat meminta bantuan Kejaksaan Agung dan TNI Polri buat ngawal permasalahan ini. Makanya nih kita kawal terus kedua orang ini, Bupati Kerawang yang pakai topi koboi ya. Terus kalian jangan nanyain dah Kades Kerawang kemana ini ya. Walaupun ini wilayah dia nih, Kades Kerawang, udah mungkin aja Kades Kerawang itu sibuk punya kerjaan lain gitu, sampai beritanya rame begini, sampai KDM dibentak-bentak juga. Jangankan ke lokasi ya Kades Kerawang, statement dan klarifikasi responnya aja nih tentang permasalahan ini belum kedengeran tuh Kades Kerawang itu. Pertanyaannya, emang Kerawang punya Kades ya? Nah, soalnya yang kelihatan tuh Bupati Kerawang aja ini nih yang pakai topi koboi ini, sampai bejibaku dia, sampai dilaporin dia. Ada yang kebangunan liar yang kagak terima, terus orangnya tuh yang punyanya tuh ngelaporin Bupati Kerawang nih yang pakai topi koboi ini, yang badannya agak gempal. Keren banget nih Bupati Kerawang nih, bener-bener dah memperjuangkan masyarakatnya. Berdua aja dia sama KDM, selalu dikawal terus sama KDM, karena dia juga sampai kagak kuat nih minta kawalan KDM. Sementara KDM juga minta kawalan, minta bantuan Kejaksaan Agung, TNI Polri buat mengawal permasalahan ini, karena lebih parah dari Bekasi ternyata di Kerawang itu. Sampai-sampai nih ya, tanah PJT, tanah negara itu dibangun perumahan elit dan mall. Lu bayangin lu, perumahan elit dan mall. Sampai-sampai nih ya, bakalan mall itu bakal dibelah tuh. Makanya kita kawal terus nih Bupati Kerawang nih yang pakai topi koboi warna hitam ini nih. Keren banget nih Bupati Kerawang ya. Terus kalian jangan sekali lagi nanyain Kades Kerawang ya kemana ya. Soalnya mungkin Kerawang itu kagak punya Kades kali ya. Soalnya adanya Bupati doang nih, Bupati Kerawang sama KDM yang berjibaku berdua, yang kelihatan banget kerjanya gitu buat masyarakat Kerawang. Kalau Kades Kerawang, nah walaupun ini wilayahnya nih ya, udah jangan tanyain aja, mungkin Kades Kerawang itu sibuk, atau Kerawang itu kagak punya Kades gitu aja ya. Punyanya Bupati doang nih. Namanya katanya Jujun ya Bupati Kerawang ini nih, yang pakai topi koboi warna hitam ini. Salut dah, nanti kali aja ya, dan nanti jadi gubernur ya, penerus KDM dia ya. Kita doain aja ya, semoga dia sehat selalu, panjang umur nih, bisa nemenin KDM terus nih Bupati Kerawang nih yang pakai topi koboi ya. Peace. Tuh kan si Aigen daun ayo we adat-adatan mung digusur bahwa menyalahi aturan jenah main gusur-gusur ternyata si mantan jaksa eta nu ngadat kamari bangunan digusur ke Kang Dedi main teh sakontrak-kontrakeun bangunan ka jenis sejen hargana gitu main-main 80 juta ayeuna 75 juta setahun bayangkeun atunya kumaha rek teu ngadat aya lamun digusur moal aya pemasukan deui na tah aing teu ngarti jalan mengerti hukum tapi teu dipake naon bedana atuh jeung tukang pindang kayak gitu goblok. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan memberikan harapan. Kita paham betul bahwa setiap peristiwa pasti ada aja orang yang memanfaatkan situasi. Salah satu contohnya adalah ketika Pemprov Jabar memberikan bantuan pada korban kecelakaan lalu lintas di Parung Panjang, ada juga orang yang minta bagian sampai 20 juta. Untung saja ada yang menginvestigasi ke bawah. Saya ucapkan terima kasih pada Bro Ronron yang mau menginvestigasi masalah tersebut sehingga menjadi terungkap ke publik, dan pada akhirnya sekarang sudah dikembalikan kembali pada yang berhak. Nilainya nggak tanggung-tanggung 20 juta. Tetapi ini semua adalah sebuah tradisi yang segera mesti dihentikan. Orang kalau bantu orang lain untuk mengurus administrasi dan sejenisnya, jangan juga mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Lakukan sesuatu dengan ikhlas. Jangan pernah menuntut sesuatu apalagi pada orang yang ngalamin kesusahan. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi, dan terima kasih
pada seluruh warga yang terus melakukan edukasi terhadap sesama warganya, dan pada para influencer yang mau turun ke lapangan menginvestigasi peristiwa-peristiwa sehingga peristiwa itu terungkap ke publik. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya.